Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Uhayyikum tahiyyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua rasa syukur kita, semua ibadah dan amal soleh kita, semua yang kita lakukan mengikuti tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin melayakkan kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-Mu'minun, yaitu dari ayat 43 sampai dengan ayat 62. Ayat 43 adalah ayat yang maknanya sama dengan surat sebelumnya, Al-Hijr ayat yang kelima, tentang sunnatullah yang berlaku bagi satu umat, bagi satu bangsa. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang dapat disegerakan ajalnya atau dapat ditangguhkan ajalnya. Semua ketetapan ajal untuk orang per orang, untuk satu bangsa, untuk satu umat adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tetapkan yang berlaku pada kaum Nabi Nuh yang sudah kita bahas, yang berlaku pada kaum Nabi Hud yang sudah kita bahas pula. Semuanya adalah ketetapan Allah. Dan begitulah Allah menghendaki bahwa kehidupan ini terus berjalan, terus berganti dari satu masyarakat, dari satu bangsa, dari satu umat menuju umat-umat berikutnya sampai akhir zaman. Begitulah ketetapan Allah atau sunnatullah di ayat 43 surat Al-Mu'minun. Ayat 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang nabi-nabi yang selalu diutus kepada kaumnya, kepada umatnya. Sebagai bukti rahmat Allah, Allah mengutus para nabi untuk membimbing, mengajak, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada keselamatan. Namun inilah yang terjadi dalam sejarah kehidupan para nabi, sejarah kehidupan nabi bersama dengan umat-umatnya. Thumma arsalna rusulana tatra. Kami utus rasul itu secara berkesinambungan, berturut-turut. Satu nabi berakhir, Allah siapkan nabi berikutnya, Allah utus nabi berikutnya, terus tidak pernah berhenti hingga nabi akhir zaman, nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya bahwa umat para nabi, mereka kebanyakan mendustakan nabi-nabi tersebut. Dan begitulah sunnatullah, ketetapan Allah, bagaimanapun umatnya mendurhakai, kaumnya mendustakan, tetap Allah utus nabi-nabinya. Terus berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Subhanallah. Itulah bukti kasih sayang Allah. Dengan adanya nabi, dengan adanya utusan Allah, maka kehidupan umat akan jauh lebih baik, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi faktanya, sejarahnya yang Allah sebutkan di berbagai ayat-ayat Al-Quran, yang disimpulkan di ayat 44. Fa'atba'na ba'dohum ba'do. Kami gilirkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, satu umat dengan umat yang lain. Namun ujung dari pergiliran itu karena mereka mendustakan nabi-nabi Allah, mereka tidak mau mengikuti nabi-nabi Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka satu persatu, satu umat dengan umat-umat yang lainnya. Untuk apa? Waja'alnahum ahadits, agar ini akan menjadi cerita-cerita untuk kita, cerita untuk umat berikutnya. Cerita itu adalah sebagai pelajaran, diambil hikmahnya agar kebaikan-kebaikan mereka
dijadikan sebagai tuntunan. Dan keburukan, kesalahan mereka tentu dihindari agar apa yang terjadi kepada mereka tidak terjadi kepada kita semuanya, insya Allah. Ayat 44 ditutup dengan ungkapan Allah, fa'bu'dan liqaumil la yu'minun. Jika demikian, maka sungguh tidak ada gunanya, sungguh merugi. Bu'dan artinya khusrana, sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang tidak mengimani nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nabi yang diutus oleh Allah setelah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh yang sudah dibahas, Nabi Hud, Nabi Soleh, Allah siapkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ayat 45 mengisyaratkan utusan Allah yang bernama Nabi Musa dan Nabi Harun yang Allah utus kepada Fir'aun dan seluruh masyarakat Bani Israel. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami utus, kata Allah, Nabi Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, dengan membawa bukti yang bernama mukjizat. Tanda-tanda kebesaran Allah, bukti keagungan Allah adalah mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa. Tanda-tandanya adalah juga kitab Taurat yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mendampingkan Musa dengan Harun. Alasannya adalah wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Nabi Harun lebih fasih untuk berkomunikasi, lebih fasih untuk mengajak. Dan Nabi Musa tentu ada sedikit ganjalan di hati karena Fir'aun adalah ayah angkatnya sendiri. Dengan adanya Nabi Harun, lebih mudahlah ia menyampaikan dakwahnya. Harun lebih luasa menyampaikan dakwahnya ila Fir'auna wa malaih, kepada Fir'aun dan seluruh kaumnya, para pemukanya dan masyarakat yang di bawah kekuasaan Fir'aun. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Apa yang terjadi kepada seluruh pemuka yang ada di lingkungan Fir'aun? Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Kembali Allah abadikan. Mereka sombong dan mereka termasuk orang yang mengakui lebih tinggi dari yang lain. Alin artinya lebih tinggi. Padahal kita tentu sama di sisi Allah. Siapapun tidak ada yang membedakan. Perbedaan kita adalah karena ketakwaan kita kepada Allah. Kemuliaan seseorang diukur bukan dengan ukuran materi, bukan dengan ukuran duniawi, tapi ukurannya inna akramakum indallahi atqakum. Semakin bertakwa, semakin bagus amalnya, semakin bagus amal solehnya, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan masyarakat sekitarnya. Apa yang dilakukan? Mereka sombong, mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan mereka mengatakan di ayat 47, faqalu anu'minu li basyaraini mitlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Bagaimana mungkin kami percaya kepada dua orang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, padahal keduanya sama dengan kami. Bani Israel juga kaum yang menghamba kepada kami. Bani Israel adalah rakyat dari Fir'aun yang mereka juga menghamba. Mereka tunduk kepada Fir'aun. Tiba-tiba datang Nabi Musa, datang Nabi Harun dari kalangan Bani Israel. Dan mereka mengaku utusan Allah. Bagaimana mungkin kami percaya kepada keduanya? Begitulah kesombongan dari Fir'aun. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Keduanya didustakan oleh Fir'aun dan Allah janjikan fakanu minal muhlakin, orang-orang yang mendustakan para nabi, termasuk yang mendapatkan kecelakaan di dunia, termasuk yang akan mendapat kecelakaan di yaumil qiyamah kelak. Para ulama tafsir memahami minal muhlakin, dibinasakan di sini adalah
dengan mereka ditenggelamkan. Sedangkan Bani Israel dibawa, diselamatkan oleh Nabi Musa menuju tanah yang diberkahi oleh Allah, yaitu Palestina. Rangkaian ayat-ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tetap Allah akan utus Nabi berikutnya. Meskipun didustakan oleh kaumnya, Allah tetap mengutus nabi-nabinya untuk mengajak, untuk membawa kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Walaqad atayna Musal kitab la'allahum yahtadun. Imam As-Sa'di menuturkan, setelah Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Saat itulah Allah bekali Nabi Musa dengan Alkitab, yaitu Taurat. Karena bagaimanapun membimbing kaumnya, membimbing manusia membutuhkan wahyu, membutuhkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Manusia dibekali oleh Allah akal. Dengan akal manusia berilmu, berpengetahuan. Namun akal manusia terbatas. Tetap dibutuhkan wahyu, petunjuk, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dibekali oleh wahyu agar mereka menuntun dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah meridhoi, maka yang terjadi adalah kebahagiaan, kenikmatan, kehidupan yang selalu penuh dengan keberkahan. Wa ja'alna ibna Maryama wa ummahu ayah. Ayat 50 berganti pembahasannya. Dan begitulah kemukjizatan Al-Quran. Satu surat terdiri dari berbagai pembahasan. Hak Allah untuk membahas para nabinya dan kaumnya di berbagai ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Selesai satu pembahasan, maka ada pembahasan berikutnya. Selesai pembahasan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, pembahasan berikutnya adalah tentang Maryam, tentang Nabi Isa alaihi salam. Allah memberikan pelajaran melalui kisah Maryam, kisah ibundanya. Bagaimana akan menjadi catatan untuk kebaikan kita semuanya, dan kami jadikan Isa Purta Maryam bersama ibundanya sebagai suatu bukti yang nyata akan kebesaran kami. Bagaimana mungkin? Dan itu adalah kekuasaan Allah. Bagi logika manusia mustahil ada seorang ibu yang melahirkan tanpa kehadiran seorang ayah, tanpa ada laki-laki. Namun kalau itu menjadi ketetapan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, mudahlah bagi Allah. Allah berkehendak bahwa Isa alaihissalam lahir dari ibundanya. Untuk itu Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam, satu-satunya anak yang dibinkan kepada ibundanya karena tidak ada ayahandanya. Sedangkan kita semua dibinkan kepada ayah kandung kita, insya Allah. Ini sebagai ayah, tanda kebesaran Allah. Betapa Allah maha kuasa untuk mencipta manusia. Apakah tanpa ayah dan ibu seperti Nabi Adam? Apakah tanpa ayah seperti Nabi Isa? Atau seperti kita melalui ayah dan ibu kita yang kita cintai, yang kita sayangi. Dan bukti yang lain, tanda kebesaran Allah, bahwa kami kemudian melindungi mereka di sebuah dataran yang tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak pohon-pohon. Kita tahu saat kehamilannya sudah tua, maka Maryam segera keluar dari mihrabnya. Ia mencari tempat untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dan Allah beri petunjuk di surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bi zid'in nakhlati tusakit alaiki rotoban janiyya. Maryam datang ke sebuah perkebunan korma yang sangat lebat. Allah memudahkannya dengan hanya menggoyangkan sedikit pohon korma itu, maka niscaya kata Allah, pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak, yang bagus untuk Maryam. Begitulah tanda kebesaran Allah menolong Maryam.
tanda kebesaran Allah. Lahirnya Isa bin Maryam tanpa kehadiran seorang ayah, seluruhnya adalah sebagai ayah, sebagai tanda-tanda keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di ayat 51, Allah ingatkan para nabi sekaligus mengingatkan kita pengikut para nabi. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kemudian beramallah amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh aku maha mengetahui atas semua yang kalian kerjakan. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Begitulah korelasi antara ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 172 yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna hadis itu adalah sungguh Allah itu thayyib maha baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Karenanya perintah Allah kepada para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Di berbagai ayat, halalan thayyiba, yang halal secara syariat, yang baik untuk kesehatan, untuk kehidupan manusia. Dan kebaikan-kebaikan itu adalah untuk dijadikan modal beramal soleh. Maka Allah perintahkan para rasul, Allah perintahkan juga kita orang-orang beriman di ayat 172 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, jangan lupa bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya syukur itu ibadah. Syukur itu ibadah, dinilai ibadah, dicatat pahala di sisi Allah. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak tambah nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian terus-menerus bersyukur, aku tambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian semua. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Demikian juga di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang yang lusuh, seorang yang berdebu. Ia kemudian berdoa karena perjalanan yang panjang. Ia memohon kepada Allah. Namun apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin Allah menerima doamu? Kenapa alasannya? Inilah ayat yang tadi dituntun oleh Allah, diingatkan oleh Allah kepada para rasul dan kepada semua orang-orang beriman. Bahwa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa gudziya bil haram, dan disuapi dengan makanan yang haram. Betul kata para ulama, makanan mempengaruhi iman. Makanan mempengaruhi amal soleh seseorang. Untuk itu, perintah Allah di ayat 51 ini, makanlah hanya yang baik-baik. Dan para nabi menjalankan perintah Allah, kita pula insya Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakan hanya yang halal, hanya yang baik-baik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sunnatullah berikutnya di ayat 52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguh seluruh kalian adalah umat yang satu, yaitu satu Allah Tuhannya, satu nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana rabbukum fattaqun, dan hendaklah kalian hanya bertakwa kepada Allah, dan aku adalah Tuhan kalian. Maka tidak ada yang kalian ibadah kepadanya, tidak ada yang kalian memohon pertolongan kepadanya, melainkan hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami mengabdi. Kami beribadah, kami mengabdi, kami beramal soleh. Dan hanya kepada Engkaulah kami pula memohon pertolongan. Itulah fattakun. Itulah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi hakikatnya adalah satu. Mereka mengajak kepada mengabdi, menyembah kepada Allah, beramal soleh, makan yang baik-baik, membahagiakan dunia dan akhirat mereka. Namun apa yang terjadi? Begitulah. Seperti di ayat sebelumnya, ayat 44. Manusia kemudian ada yang lalai, ada yang durhaka, ada yang tidak mau mengikuti nabi-nabi mereka. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Terjadilah berbagai keadaan manusia. Mereka berpecah belah tentang agama mereka menjadi beberapa golongan. Dan yang paling berat, masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bangga dengan kelebihan mereka. Padahal tidak boleh ada kebanggaan. Kebanggaan itu hanya kepada kebaikan kita. Kita bangga dengan amal soleh kita. Bukan bangga dengan golongan. Bukan bangga dengan keturunan. Bukan bangga dengan capaian dunia. Tapi kebanggaannya karena kita diridhoi oleh Allah. Bangga karena kenikmatan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Sampai Nabi mengingatkan, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita berbangga atau kita iri, kita hasad kepada orang lain. Tapi bolehnya kalau kepada dua hal, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran siang dan malam, tadabbur Al-Quran siang dan malam, bermajlis Al-Quran siang dan malam, maka kita boleh berbangga, kita boleh iri kepada orang yang demikian. Atau yang kedua kata Nabi, orang yang berinfak siang dan malam, berinfak terus-menerus, itu kita boleh bangga. Bangga di hadapan Allah, bangga di dalam hati kita. Dan kita boleh iri kalau ada orang infak terus, sedekah terus, bagus ibadah hartanya. Kenapa? Karena itulah yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang berbangga dengan selain itu, maka kata Allah, fadharhum fi ghamratihim tahin. Ayat 54, biarkan mereka itu melakukan kesenangan. Mereka berbangga-bangga. Suatu saat ada waktu yang ditetapkan. Kalau mereka baik dalam kehidupannya, baik pula balasannya. Kalau mereka buruk dalam kehidupannya, buruk pula akibatnya. Dan pertanyaan Allah di ayat 55, untuk mereka yang berbangga-bangga, untuk mereka yang sombong, ayah sabun annama numidduhum bihi mimmali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa ketika kami memperluas hartanya, memperbanyak hartanya, memberikan harta bahkan anak-anak, apakah mereka menganggap itu adalah sebuah kemuliaan? Itu adalah tanda kami mensegerakan kebaikan-kebaikan. Ayat 55 ditafsirkan dengan ayat 56. Nusari'u lahum fil khairat. Apakah dengan banyaknya harta, banyaknya anak, itulah yang Allah segerakan dari kebaikan-kebaikan? Jawabannya belum tentu. Jawaban ini adalah sesuai dengan akhir ayat, balla yash'urun. Sungguh mereka tidak menyadari bahwa berbangga-bangga dengan keadaan harta, keadaan yang lainnya, duniawi tentunya, adalah kebanggaan yang tidak dibolehkan. Dikhawatirkan kebanggaan itu mengakibatkan kepada kesombongan. Akhirnya ia lupa dengan Allah. Tidak ingat dengan Allah yang menganugerahkan nikmat. Untuk itu pertanyaan Allah ini kepada mereka yang sombong dengan hartanya. Tapi mereka yang dianugerahi oleh Allah harta, keturunan, anak, keluarga, yang kemudian dengan itu mereka semakin baik ibadahnya, semakin banyak amal solehnya. Maka itu adalah kebanggaan, kebahagiaan yang dibolehkan oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 56, begitulah akhir dari pertanyaan Allah kepada mereka yang berbangga-bangga dengan dunianya. Ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-61.
Inilah manusia-manusia yang layak dicontoh. Inilah sifat-sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bertolak belakang dengan ayat-ayat sebelumnya. Siapakah mereka? Allah menyebutkan di ayat 57, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Orang-orang terbaik, orang-orang yang layak mendapatkan banyak kebaikan dari Allah adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Karena takutnya mereka sangat berhati-hati. Para ulama menuturkan kehati-hatian ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Selalu takut kepada Allah, ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika akan melakukan perbuatan, ia hati-hati. Perbuatan ini baik untuk diriku, baik untuk duniaku, baik untuk agamaku, baik untuk keluargaku. Jika tidak, ia tidak melakukan. Tapi jika itu baik untuk dunianya, akhiratnya, agamanya, keluarganya, maka ia jalankan dengan keikhlasan kepada Allah. Begitulah gambaran orang-orang yang penuh dengan khasyah, takut kepada Allah, agar ia berhati-hati. Yang ia lakukan, diusahakan hanya kebaikan, hanya amal soleh, hanya yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang-orang lain. Yang kedua, ayat 58. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah yang selalu beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah yang dimaksud di ayat 58 bi ayati rabbihim dimaknai dengan dua makna. Ada ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat matluwah, ayat yang kita baca dari Al-Quran maupun dari wahyu Allah melalui Nabi SAW. Itu ayat yang dibaca, kita mendapatkan tuntunan. Namun ada ayat-ayat yang kauniyah yang kita saksikan, al-masyhudah, ayat-ayat tentang kebesaran Allah, keagungan ciptaan Allah, tanda-tanda Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, nikmat yang sangat banyak ini adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang selalu mengimani Allah. Dan yang ketiga, ayat 59, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sifatnya adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka berusaha menghindari perbuatan yang dikategorikan syirik. Syirik adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Di berbagai ayat disebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Syirik yang dimaksud di ayat ini adalah syirik besar, asyirkul akbar, yaitu menduakan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, atau mempercayai yang lain selain ia mempercayai, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di antara ajakan para nabi yang banyak disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan hindari perbuatan syirik, yaitu syirik yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik yang besar adalah perbuatan zalim yang paling besar. Ia menganiaya dirinya karena yang ia dapatkan adalah keburukan. Ia berarti tidak mengimani Allah karena ia mempercayai yang lain. Untuk itu syirik inilah menjadi hal yang harus dihindari, wajib ditinggalkan oleh orang-orang yang sifatnya disebutkan di ayat 59, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah amat sangat menghindari perbuatan syirik. Yang keempat, ayat 60. Mereka yang disebutkan oleh Allah sifat-sifatnya yang mulia adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang menginfakkan, memberikan hartanya dari harta yang Allah keanugerahkan kepada mereka dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan mereka selalu hatinya penuh dengan rasa takut. Disinilah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi, apakah mereka yang takut itu karena perbuatan dosa mereka? Apakah mereka adalah para pelaku zina? Apakah mereka adalah para peminum khamr? Apakah mereka adalah para pencuri? Kata Nabi SAW, bukan begitu.
Yang dimaksud wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut adalah takut amal baik mereka ditolak. Takut infak sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Ini ketakutan yang baik, ketakutan yang mulia. Kita selalu berdoa dalam doa kita, Allahumma taqabbal minna a'malana wa tammim taksirona. Saking takutnya kita memohon, ya Allah terimalah amal kami semua. Salat kami, ibadah kami, infak kami, puasa kami. Dan sempurnakan yang kurang darinya. Selalu ada kekurangan, selalu ada kesalahan. Namun kita tetap bersungguh-sungguh usaha, bersungguh-sungguh ikhtiar, bersungguh-sungguh ibadah dan beramal soleh. Namun kita khawatir amal kita tidak diterima. Bukti kekhawatiran itu mulia. Karena berarti tandanya ia ingin menyempurnakan amalnya dari waktu ke waktu. Dan kita memohon kepada Allah yang menyempurnakan, yang maha sempurna. Allah lah yang menyempurnakan kekurangan kita. Begitulah maksud dari ayat 60 yang dijelaskan oleh Nabi kepada Aisyah. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang beribadah harta. Namun ia selalu khawatir, jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Kekhawatiran itu menjadikan ia amat sangat ikhlas, menjadikan ia amat sangat bersungguh-sungguh, dan ia selalu memohon kepada Allah annahum ila rabbihim raji'un. Keyakinan orang yang takut pula adalah yang qulubuhum wajilah. Dimaksud di ayat ini, mereka yakin bahwa mereka akan kembali bertemu dengan Allah. Keyakinan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah akan menjadikan kita, hati kita selalu wajilah, harap dan cemas, khawatir. Kekhawatirannya yang baik, yang dipuji oleh Allah. Kekhawatiran amal tidak diterima, kekhawatiran dosa kita banyak, kekhawatiran amal kita masih sedikit. Kekhawatiran yang demikian amat sangat terpuji kata para ulama. Karena dengan khawatir itu ia meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal solehnya. Ia berusaha untuk selalu beribadah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ia melakukan dosa, ia pula takut kepada Allah. Sehingga ia berbanyak bertobat, berbanyak istighfar, dan berbanyak mengiringi kekurangan-kekurangan, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan dengan amal-amal kebaikan. Dan itulah tanda Allah akan menghapus, mengampuni dosa-dosanya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Di surat Hud ayat 114, sungguh kata Allah, ketetapan Allah, kebaikan-kebaikan kita akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Sebagaimana juga Nabi bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian iringi kesalahan-kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Begitulah tanda orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang dimuliakan. Kalau mereka memiliki sifat-sifat itu, maka balasannya adalah itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Mereka itulah yang lebih dahulu mendapatkan pula kebaikan-kebaikan dari Allah. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah mereka yang selalu bersegera. Fastabiqul khairat, selalu ingin lebih dahulu berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di surat Al-Mutaffifin juga Allah ingatkan kita bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ingin selalu menjadi orang yang lebih awal, lebih dahulu berbuat baik. Kenapa? Jika kita berbuat baik, diikuti oleh orang setelah kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, sahabat kita, kita mendapatkan pahala jariyah, pahala dari orang-orang yang mengikuti setelah kita. Man sanna sunnatan hasanah
falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini maha pemurah Allah. Orang berbuat baik diikuti oleh orang lain berbuat baik, maka bagi orang yang berbuat baik itu pahala kebaikannya dan pahala kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang sama. Begitulah maha pemurah Allah, maha kasih sayang Allah kepada orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Mereka yang bersegera melakukan kebaikan, mereka pula yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Di surat At-Taubah ayat 100 ada orang-orang yang terdahulu yang diabadikan oleh Allah, mendapatkan ridha Allah, yaitu muhajirin dan ansar. Demikian juga di surat Al-Waqi'ah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang lebih awal melakukan kebaikan, lebih awal pula mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, dan merekalah orang-orang yang disebut muqarrabun, yang sangat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita pun dapat menjadi yusari'una fil khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu ingin lebih dahulu berbuat baik, dan kita akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir yang kita bahas pada hari yang mulia ini, yaitu ayat 62. Sunnatullah wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Ketetapan Allah, kami tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semua kita sudah diukur oleh Allah, ditakar oleh Allah kesanggupannya. Perintahnya mungkin dan dapat kita jalankan. Larangannya mungkin dan dapat kita tinggalkan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kesanggupan. Kita pula diminta menjalankan sesuai dengan kesanggupan. Allah pula menetapkan bahwa ada kitab yang nanti akan mencatat dan membuktikan kita beramal sesuai dengan kesanggupan. Kitab itulah yang akan menjadi bukti kebaikan kita sepanjang hidup di dunia, dan mereka, kata Allah, tidak akan pernah dianiaya, dirugikan sedikit pun. Semua yang sudah diusahakan tercatat dalam kitab tersebut. Nanti kitab itulah yang memberitahu kepada kita. Kitab itulah yang menjadi bukti apakah kita termasuk apakah kita termasuk ashabul jannah, atau na'udzubillah kita termasuk ahlun nar. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari murka Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahum la yuzlamun. Mengakhiri ayat 62 merupakan ketetapan Allah. Allah tidak akan pernah menzolimi siapapun. Semua sesuai dengan amalnya. Buktinya ada malaikat-malaikat yang mencatat, dan semuanya nanti akan dibentangkan, akan disampaikan, dan semuanya akan menjadi bukti seseorang di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir, yang mengikuti majelis ini, akan menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat kemuliaan, dimudahkan beramal soleh, dimudahkan beribadah, selalu dibimbing, ditolong oleh Allah untuk terus-menerus melakukan kebaikan, terus-menerus berusaha menjalankan ketakwaan. Dan kita sangat yakin majelis ini adalah majelis yang mulia, yang akan semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majelis ini, jamaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun khususnya tentu ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar, para pengurus dan ibu ketua, seluruhnya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, ridho, dan pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.